terkait materi yang nantinya akan diberikan. Baik, karena waktu yang terus berjalan dan waktu kita juga nanti penjelasan juga pasti banyak dari Kang Sarif. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktu dan tempat. Iya, walaupun online. Monggo Oh, Kang. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sedulur-sedulur, walaupun hanya hanya belasan Bang ya, bukan ya, hanya belasan dari puluhan orang, tapi tidak membuat kita untuk lepas dari jadwal. Saya memperkenalkan ilmu majas atau majas yang disebut majas makosid syariah. Apa sih makosid syariah? Itu adalah pengelolaan harta yang jauh lebih baik secara syariah. Nah, sebenarnya ilmu seperti ini sangat penting, Kang. Saudara-saudara. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena begini, contohnya, yang kita abaikan adalah hukum waris. Hukum ilmu waris, warisan, pembagian warisan dalam agama itu sudah diatur sejak dulu, tapi kebanyakan mayoritas kita orang muslim tidak menggunakan ilmu itu. Ya kan? Sehingga ketika orang tua sebelum meninggal, biasanya yang kita temukan di masyarakat, oke, Mas Tri, bagianmu sawah kai. Nih Mas Joko, ruko kai bagianmu. Mayoritas seperti itu. Hingga wajar sekarang ini, dari dulu bukan sekarang, banyak terjadi rebutan warisan. Bener gak? Ini contoh kecil. Ilmunya ada, tetapi kita orang muslim tidak menerapkan. Adil merasa bagi kita, mungkin tidak adil sebagai anak-anak kita. Adil bagi kakaknya, tidak adil bagi adik, tidak adil untuk adiknya dan sebagainya. Nah, inilah salah satu ilmu waris itu penting, sudah diatur dalam agama sehingga banyak orang rebutan warisan. Nah, yang laporan orang rebutan warisan ini banyak ke saya. Kang, gimana ini kan? Bahkan dari grup beramal dan berilmu. Mohon maaf ya, ada buktinya. Dia minta saya untuk menyantet kakak kandungnya sendiri yang gara-gara kakak kandungnya dianggap mengambil haknya atas rumah peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Nah, inilah sebagai kita nanti orang tua atau anak-anak muda ya, yang nanti bakal insya Allah berkeluarga, memiliki keturunan, pahami ilmu warisan. Jangan dianggap sepele. Atau tidak paham, bertanya, karena terus terang sampai sekarang saya paling bodoh tentang ilmu pembagian warisan. Karena orang paham hitung-hitungan. Makanya bertanya dengan orang yang sudah paham. Itulah pentingnya. Nah, begitu juga namanya ilmu majas. Makanya salah satu sempat berpikir kita memiliki komunitas atau padepokan majelis namanya Majasi, ya kan? Majasi Tapak. Walaupun Majasi Tapak itu singkatan Majelis Zikir dan Meditasi Tumaritis Panglima Umat. Tetapi kalau kita merunut atau pendekatan dari Ma'ani Al-Hadis, Majasi itu artinya adalah kedermawanan seseorang. Kalau tidak salah, kalau tidak salah pendekatannya kepada Ma'ani Al-Hadisnya adalah Majasi itu adalah kedermawanan seseorang. Nah, majas itu kan intinya kalau kita belajar di sekolahan, sing sekolah, aku kira sekolah. Yang di sekolahan majas itu kan ada dibagi seperti majas hiperbola, kebalikan, ya kan? Wahai Dinda, rambutmu yang terurai indah, gigimu yang apa rapih, itu sebenarnya tidak sesuai dengan penempatan. Padahal rambutnya keriting, giginya acak-acakan. Ya, jadi ada majas-majas seperti itu. Saya hanya menggunakan ilmu majas itu sebenarnya hanya supaya dapat mudah di dalam pikiran. Ilmu apa? Majas.
Kalau kita ilmu ini buat, itulah bedanya kan, mungkin beda lah yang paham dengan Tumartis ini, bedanya itu ilmunya aneh-aneh. Karena guru saya dulu kalau ngasih sebuah ilmu tidak pernah memberi nama. Amalin ini begini, ini riwayatnya begini dari ini. Makanya saya selalu menjelaskan sejarah, sejarah ilmu. Sejarah ilmu yang saya jelaskan sebagai bentuk saya belajar punya guru, sebagai bentuk orang yang belajar dengan saya tidak hanya sebatas pengamalan, tapi ada penghargaan. Oh, ternyata proses ilmunya seperti ini. Itu loh. Sehingga kita paham, ternyata leluhur kita dulu itu luar biasa. Seperti para pengamal beruang itu, buah hitam semua kan. Itu ada sejarah. Ternyata orang dulu sudah menggunakan seperti itu. Cuma sudah beda zaman. Namun, ternyata ilmu-ilmu spiritual ini sudah dikembangkan, terutama di kalangan barat. Mereka sudah menggunakan sains, segala macam. Padahal semua adalah bisa dikatakan dari spiritual. Nah, saya kenapa di mana secara sederhana tujuan yang apa yang dimaksud dari ilmu magis adalah supaya kita mencapai dan bisa mengatur kehidupan dengan fokus demi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Guru saya dulu mengijazahkan ilmu ini dulu kalau tidak salah sekitar 28, ya 28, hampir 30 lah saat itu. Karena di situ juga ada bukan satu angkatan tapi ada senior ya, senior dia yang lebih inilah, tapi dia tidak ngaji, hanya dari luar. Itu tidak ada yang mau mengamalkan ilmu ini karena ilmu ini dulu guru tidak memberikan langsung amalan, tapi menjelaskan walaupun terus terang guru saat itu menjelaskannya tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan di PDF, tetapi itu tidak mengurangi makna dari guru. Karena saya lama, jadi saya hanya mereka-reka, oh ternyata ini begini, oh ternyata ini begini. Saya mengambil dalilnya begini, karena sesuai guru begitu. Guru menjelaskan, karena dulu menjelaskan guru itu tidak saya catat. Jadi cuma duduk, dengar, duduk, dengar. Hampir setengah bulan untuk mendapatkan ilmu ini. Jelek-jelek, ya kan? Belum kenal kopi, belum kenal rokok. Rokok udah kenal. Dulu rokoknya jit, dulu sama Arda, saya masih ingat. Nah, jadi pentingnya ilmu majas ini saya mengalami benar. Mengalami benar. 2000, 2006 berarti antara 2000, 2005, 2006, 2007. Hampir 20 tahun. Baru saya kenalkan. Walaupun sebenarnya sudah saya kenalkan ke beberapa orang-orang yang di bidang usaha. Jangan salah, justru di kalangan orang-orang Cina banyak konsultasi, terutama ketika saya menikah dengan istri saya yang Cina. Ini banyak konsultasi, bahkan udah banyak yang belajar ilmu ini karena sesuai dengan mereka. Cina, agamanya Kristen, mempelajari ilmu seperti ini. Kita kalah. Sudah saya jelaskan di grup juga. Orang Cina cuma buka konter kecil, cuma dandan jam tangan yang hasilnya berapa, ya bisa punya mobil. Kita punya konter HP besar, punya warung kelontong besar, ya mobil nggak punya, motor kreditan macet, pusing bayar angsuran terus, tanya tukang tri Cilacap itu, ya kan? Kenapa? Karena kesalahan kita satu, pelit, pelit. Untuk mengakali pelit orang berdagang itu gampang. Contoh, kita dagang buka warung, jualan rokok, kita bilang jangan ngebon, rokok untungnya kecil, itu salah. Nggak usah jualan rokok lagi, biar nggak dibonin. Ketika kamu menolak seperti itu, sama aja kamu pelit dengan tetangga. Nanti kita dikibah. Wah, banyak kan di kalangan kita kan pelit-pelit amat. Tetangga ini jual, utang rokok sebatang aja, susah bener, biarin bangkrut. Bener nggak? Banyak kita temukan. Maka untuk mengakali supaya tidak dikatakan pelit, tidak kena sumpah walaupun kita benar, tetapi jangan lagi jualan rokok. Cari untung yang besar. Jualan apa? Ya jualan yang kira-kira
lebih kecil modalnya, untungnya besar, dan lebih kecil untuk dihutangi. Itu cara strateginya. Nah, kesalahan kita seperti itu, salah satunya di masyarakat adalah tidak mau membantu tetangganya sendiri, terutama dalam hal jual beli. Mahal dikit. Contoh, kita beli rokok di tetangga, harganya 25.000 sebungkus. Wah, mahal amat. Di seberang jalan sana, beli rokok cuma 24.000 atau 23.000. Kita beli 25.000, beli sama tetangga dekat, nggak jauh, kita beli yang lebih murah, jalannya jauh. Padahal kalau kita berhitung, kita justru yang rugi. Itu kesalahan kita. Padahal tetangga yang utama. Wis jelas lo hukum. Bagaimana hidup bertetangga. Gampang bermasyarakat. Bermasyarakat itu lebih luas. Bertetangga lebih kecil. Kalau mau tahu seseorang kehidupannya, lihat bagaimana dia akur atau tidak sama tetangganya. Kalau dia mau tahu bagaimana kehidupan dia bertetangga, kita lihat bagaimana dia hidup berumah tangga. Selesai. Nah, ini untuk anak-anak nih yang muda-muda ini, ya kan, itu harus punya pikiran yang lebih luas, yang lebih luas. Ini kadangnya sih ada anak Lampung yang setiap hari sama saya, namanya Reja Umar. Ini anak-anak ini, saya sepusing apapun, saya nggak pernah pusing. Tanya mereka, saya nggak pernah pusing. Mau motor hilang, mau mobil hilang, mau segala macam, saya nggak pusing. Ngapa? Namanya sudah hilang. Ngapain pusing? Jalur mana ke Gusti Allah. Selesai. Saya sebelumnya tidak punya kendaraan. Begitu hilang kendaraan, nggak pusing. Ya kan? Nggak oleh lagi, cari lagi kitanya. Saya punya mobil, beberapa mobil. Sampai dipinjam tetangga jauh, sampai ke Pulau Jawa tidak nyewa. Bahkan tanya anak dua ini, saya punya mobil, saya tawar-tawarkan tetangga. Kalau mau pakai mobil, pakai mobil, pakai. Tapi yang kesel juga, kenapa? Pulang, saya suka berangkatnya tengah malam, bensinnya ngepres, pom kebanyakan tutup. Cuma itu yang bikin pusing saya aja sih sebenarnya. Nah, ini hal yang kita bertetangga itu adalah hal yang justru akan mempermudah rezeki kita. Ya, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk jalan, kita untuk sukses, kita untuk maju adalah pikiran kita sendiri. Udah gelut dulu deh di sini kan. Pikiran. Contoh, mau ngambil ilmu majas, baru ngambil program bantuan dana. Yang satu belum terbukti, yang satu belum diamal, keluar lagi. Pusing kan, udah bergelut dulu nih di dalam pikiran. Waduh, kayak mana nih? Mau lebaran ini. Sudah pusing dulu. Padahal cukup anteng. Duit-duit, wani lakoni, nggak punya duit, sudah selesai diam. Wes, udah aman. Nggak usah pusing. Sebenarnya begitu. Paling enak. Hmm. Kemudian kita bahas masalah dasar. Ya, kita masalah dasar. Sudah jelas dasar majas ini untuk seorang muslim itu harus menjadi kaya. Itu sudah jelas. Ada yang mengatakan Rasulullah menginginkan salah satu adalah supaya kita lebih baik, ada yang mengatakan lebih baik hidup miskin, kan begitu tuh. Ya kan? Lebih baik hidup miskin. Salah. Rasulullah itu Rasulullah tuh nggak miskin loh. Yang mengatakan Rasulullah miskin tuh, waduh, harus belajar lagi sejarah. Lihat berapa mahar Rasulullah ketika ingin menikah. Kalau dihitung, coba aku yang golek Google, aku yang ngerti mahar piro. Cuma itu udah jelas. Rasulullah dari kecil bisa dikatakan sudah usaha, sudah dagang, kan sampai negeri Syam. Berarti Rasulullah itu orang kaya, cuma bersahaja. Nah, inilah bedanya. Jadi Islam itu menyuruh kita untuk jadi orang kaya. Islam menyuruh kita untuk jadi orang kaya. Nggak usah pengen jadi hidup orang miskin. Jangan.
Jangan bilang, wah, semua itu udah ada yang ngatur. Salah, yang ngatur itu kita. Yang ngatur itu kita. Contoh, kalau kita memang sudah diatur, ajal aja, ajal. Ajal seseorang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun. Wah, ajal sudah Allah yang ngatur, Kak. Benar. Jalan kamu, ada mobil lewat, tabraki, mati gue. Berarti kita yang mengatur, Allah yang menentukan. Makanya jangan tawakal. Kadang orang, ah, Kang, sok bertawakal. Tawakal itu titik akhir. Kalau udah segala-gala wis mentok, nah baru kamu tawakal. Tapi harus ada syariat, ada syariatnya, jalannya, prakteknya, syariatnya. Jadi Islam menganjurkan kita untuk kaya. Ketika agama Islam menyuruh kita untuk sodako, zakat, membantu orang miskin, menyantuni dan mensejahterakan anak yatim, ya, di situ yang kita harus pikirkan. Kalau Allah sudah menyuruh hal seperti itu, berarti Allah sudah memberikan sesuatu di balik itu supaya kita bisa zakat, supaya kita bisa sedekah, bisa membantu orang. Bolak-balik saya katakan, kamu habis gajian aja, ada begitu sholat Jumat, gajian masih di kantong, habis gajian, sholat Jumat, ini uang gaji masih di kantong, kotak amal lewat, ya, punya uang sekian juta yang disodakohin di kotak amal masjid aja kamu masih hitung-hitungan. Kayak gitu kamu minta doa jaluk surga, jaluk bidadari, alah, nggak kasihan sama malaikat nyatet-nyatet hajatmu kayak ngono iki. Rokokku mati terus, amit ya. Hmm. Itu dasar kita wajib kaya. Kaya bukan berarti berlimpah materi, rumahnya mewah, bertingkat, enggak. Ada yang mengatakan lebih baik hidup miskin tapi sehatan daripada hidup kaya, daripada sakit-sakitan. Tergantung polamu. Orang kamu miskin aja ngeluh terus, akhirnya ngehayal kaya melulu. Tapi kalau sudah kaya yang membuat sakit-sakitan karena kamu bersifat pelit, bahkan dengan keluarga sendiri, bahkan dengan badan sendiri aja pelit. Kalau Raffi Ahmad memberikan sumbangan mungkin miliaran atau triliunan, ya Allah anggap biasa. Wong dia banyak duit, ya kan? Tapi kalau Mas Tri, Mas Joko tidak pakai tahu, ya, atau bos madu, sedekah dengan kemampuan itu diperhitungkan lebih hebat kok Gusti Allah. Kenapa? Ya kita nggak mampuan sedekah. Kalau kayak Raffi Ahmad wajar. Ibarat malaikat ya wajar lah. Orang dia mampu. Nah kita yang nggak mampu. Malaikat dia rebutan. Nyatet kayak amale. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu wajib sedekah. Itu. Dan ini saya menerapkan dari dulu hal-hal seperti ini kepada diri saya sendiri. Kepada diri saya. Walaupun pusing nggak punya duit, wis tenang. Kenapa? Sebelumnya saya nggak pernah punya duit. Kalau saya sebelumnya nggak pernah punya duit, kemudian saya punya duit, saya ucapin terima kasih. Setelah saya ucapin terima kasih, ya dengan berbagi dan segala macam, saya nggak punya duit lagi, ya nggak pusing. Kenapa? Kan sebelumnya nggak punya duit. Simple, matematika hidup, kerjakan itu simple, Mas. Simple banget. Yang membuat rumit pikiran otak kita sendiri. Akhirnya timbul penyakit, timbul ini, timbul itu. Baru mau makan, istri udah bilang, ingat jangan makan itu. Nanti kolesterol naik, ingat jangan makan itu, darah naik. Mati kita lama-lama. Makan-makan nggak boleh. Makan, penting baca bismillah. Selesai. Tapi segala sesuatu ada takaran. Air putih menyehatkan. Air putih menyehatkan. Tapi kalau kamu minum air putih segalon, mabok. Mabok. Nah ya, itu untuk latar belakang apa untuk dasar. Pentingnya kita menjadi orang kaya. Di dalam pentingnya jadi orang kaya, bukan kaya itu modalnya, modal awal orang kaya adalah spiritual. Oh, kok bisa? Bisa. Saya mengatakan banyak di depan mahasiswa. Kalau kamu mau jadi pejabat, modalnya spiritual. Kalau kamu mau jadi ini, modal spiritual. Apapun usahamu, apapun cita-citamu, spiritual kuatkan. Spiritual tidak lepas dari agama. Sholat malam. Spiritual kan mengajarkan seperti itu. Tirakat, cikiran.
ya kan? Sholat malam yang nggak pernah sholat malam, ya kan? Yang tadinya malas sholat gara-gara ada amalan buat walaupun buat cewek nggak jadi masalah. Maka saya katakan salah satu bantuan gaib adalah insya Allah membawa manfaat dunia akhirat. Saya berani jamin. Kenapa? Karena itu bacanya ba'da sholat istiqomah. Tanpa sadar kita memperbaiki sholat. Salah satu sahabat terkaya adalah cuma gara-gara memperbaiki sholat. Benar, gara-gara amalan. Tidak jadi masalah. Ada dorongan daripada tidak sama sekali. Sehingga yang tadinya tidak terbiasa akan menjadi kebiasaan. Yang tidak ikhlas akan menjadi ikhlas. Itu salah satunya. Kemudian, yang perlu digarisbawahi, di dalam program ilmu majas yang saya kenalkan, kalau dalil-dalil nggak usah saya jelaskan, semua sudah jelas tadi kepanjangan ya untuk dari latar belakangnya. Yang jelas dalam Islam menjadi kaya bukanlah dosa, bahkan diperintahkan untuk mencari harta atau kekayaan sebanyak-banyaknya dalam garis bawah yang halal. Dan ingat, untuk kepentingan banyak orang, untuk dakwah dan segala macam. Dakwah, syiar, bukan hanya untuk para kiai, bukan untuk pemilik pondok, para ustadz, para ahli agama, tidak. Contoh, Mas Abi, ini Mas Abi gaya mumet jadi nang anu itu Mas Abi loh. Apa dah Mas Abi? Contoh Mas Abi. Mungkin Mas Abi, mohon maaf, bukan ustadz, bukan kiai, bukan dari kalangan latar belakang, bukan dari kalangan pondok pesantren. Intinya mohon maaf, Mas Abi nol dalam agama, hanya tahu sholat, ngaji misalnya. Tapi dia bisa bantu orang dengan kemaslahatan, sedekah segala macam. Dan itu memang sudah diterapkan selama ini Mas Abi itu. Dan semuanya yang ada di sini sudah menerapkan itu. Loh, aku kan panitia nih, ya kan? Jadi saya tahu itu ketika membantu itu salah satu syiar. Dengan kamu banyak duit, kamu ikut program, itu sudah membantu. Berarti kan syiar. Bangun jembatan, bagi-bagi beras, wi panitia nih, takon wi, Umar, siapa Reja kasih tahu apa-apa program-program. Nah, di situ sudah jelas. Tetapi ya, ngomong nah, kalau kita nggak bisa memberikan kemaslahatan, bagaimana kita mau siarnya kuat? Bagaimana kita mau ngasih makan anak-anak yatim? Ya kan? Anak yatim butuh makan. Walaupun di dalam undang-undang anak yatim adalah di bawah pemerintah kan intinya kan diurus dengan pemerintah. Tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya tidak. Nah, kalau kita salah satu program kita adalah memperkenalkan keilmuan-keilmuan spiritual. Kalau seandainya Mas Abi, Mas Ari, Mas Joko, Kang Asep, yuk sodako, misalnya kan, sodako, saya mau bangun masjid nih, 100.000, 100.000, pasti kalian berpikir, lah, apa aku sodako atau cuma bangun masjid nang Lampung, mending di sini aja ada masjid yang mau saya bangun, ya kan? Pasti begitu rata-rata, tetapi tanpa sadar, nih saya menawarkan program, kamu pelajari ilmunya, kamu praktekkan dalam kehidupan, markamu untuk kamu. Dan kok markamu untuk kamu? Ya kan tak naik uang. Itu udah jelas, kita punya program kerja. Itu perbedaannya. Kalau saya pinta sekali, saya secara langsung nggak ada yang mau. Walaupun ada ya memang ada. Tetapi tidak akan ada. Contoh misalnya kita milad sebelumnya, kita pembagian beras segitu banyaknya, berapa ton, pembagian minyak dan segala macam untuk ke masyarakat yang memang di pedalaman benar, yang sampai kita keteteran, duit bukan duitku, ya kan? Yang donasi ikhlas lillahi taala hanya segelintir orang dan tidak banyak, 100 150. Tapi program keilmuan lah. Nih, saya punya program untuk membantu acara milad. Banyak orang ikut, double-double hasilnya sebenarnya tanpa kalian sadari. Itu salah satu pentingnya kita menjadi orang kaya. Kaya, ingat,
bukan hidup bergelimang harta, enggak. Yang disebut dengan kaya adalah bagaimana hidup kita cukup. Ini yang sudah sering saya katakan, cukup, wis, cukup aja. Cukup rumah di sana, cukup rumah di sini, cukup tabungan BRI, cukup tabungan BTN, cukup tabungan di Mandiri, anak sekolah kecukupan, bisa sodako sana sini, bisa bantu sana sini, ya kan? Cukup kendaraan, cukup ini, cukup pucunang kono, cukup pucunang kini. Masa pengen orang seneng, caca. Prakteknya yang sulit. Orang taunya ngelihat saya enak. Padahal jatuh bangun. Bisa ditanya nih, dalam 1 bulan puasa ini, Reja nih, Reja. Di sini ada namanya Reja. Itu ngawanin saya tidur, ya, cuma sekitar jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Tanya, dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Ini selama bulan puasa aja ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya tambah parah. Saya tidur itu biasanya cuma ketika anak saya parel sekolah, setengah 7 atau jam 7 berangkat sekolah, udah selesai parel sekolah karena saya kan nemenin sarapan. Udah dia ini, udah saya tidur. Nanti bangun-bangun jam 8 setengah 9 kabur. Itu saya. Kalau aku sehat, nggak pernah minum obat-obatan, nggak pernah minum-minum vitamin. Kalau kan nanti kalau kita anak batuk dikit minumin obat, batuk dikit minum obat, imun imun tubuh anak kita lama-lama down. Sudah lama-lama down, obat-obat ini ngendap jadi racun, lari ke ginjal, lari ke darah. Jadi kalau besok-besok sakit, Mas, mulailah kurangin obat-obatan ya. Walaupun ini sedikit sedikit agak menyimpang, cuma nggak apa-apa mengingatkan. Mulai kalau kita sakit ringan-ringan, batuk, flu, pilek, gatel-gatel, panu kadas kurap. Ketika saya mengatakan panu kadas kurap, Mas Tri, tolong tidak garuk-garuk leher. Ya, tolong hindarilah namanya minum-minuman obat-obat. Apalagi kebanyakan tetangga-tetangga kita ini berani beli di warung. Enggak tanpa melihat kadaluarsa, tanpa melihat kadaluarsanya. Coba bikin air hangat, kasih madu. Nggak punya madu, ada tukang madu. Selesai. Enak, Kang. Utang dulu sama Kang Nasir. Siap. Begitu madunya sampai, ya dibayar. COD. Kan begitu tuh. Kadang tubuh ya sakit, itu karena kelelahan. Jangan langsung minum obat. Nanti kita budek, jantung berdebar-debar, terendap di ginjal. Susah, Mas. Benar. Udahlah. Kita praktekkan di anak-anak kita. Dipraktekkan anak-anak kita. Bagaimana caranya anak-anak kita ini sehat. Jangan segala, tapi bukan berarti kita mengecilkan kedokteran. Tidak. Ya kan? Tidak. Ada faknya di situ. Kita batuk dikit, minum obodrek, ya apa? Minum ini, minum itu. Kue sakit ala macem, obat deh, kopi. Minum kopinya, makanya jangan seruput. Kalau kamu yang ngopi, kalau mau badannya sehat, kopi. Minum sekali, bismillah. Minum sekali lagi, bismillah. Ya Allah. Minum sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sehat awak. Tenang. Jangan kamu panas-panas, kamu gini. Orang sehat. Udah, buktikan omongan saya. Mbah-mbahku, kiai-kiaiku, tukang ngopi kuat, mangani kurang, sehat-sehat, umurnya ratusan tahun. Bener, aja umur Allah yang atur, tapi tergantung kita. Enggak ada yang kena-kena ginjal. Mencret, iya wajar mencret. Mencret, batuk itu wajar. Ya, mulai kita sedikitlah bagaimana caranya supaya tidak obat-obatan selalu. Ini untuk kita sendiri, jangan pelit dengan badan, jangan jangan membuat eh, imun tubuh ini kendor, ya. Kemudian setelah perintah menjadi kaya tadi, saya tidak menjelaskan artinya ya, apa dalil-dalilnya. Kan, jadi begini, dasar orang spiritual, dasar orang hidup itu spiritual. Apapun usaha kita, apapun latar belakang kita, kalau mau jadi kaya, spiritual kuncinya.
bukan finansial, bukan harta, bukan bukan yang lain, bukan, tapi adalah spiritual. Kalau beranggapan bahwa untuk menjadi kaya adalah harta, salah. Berapa banyak pejabat kita yang punya kedudukan, yang kaya, tapi tidak punya kekuatan spiritual, ambiar hasilnya, terbukti. Karena kebanyakan nggak punya kekuatan spiritual. Apa sih kekuatan spiritual itu kan? Jadi yang dimaksud kekuatan spiritual itu kan tidak lepas mengajarkan wiri, mengajarkan tirakat, supaya kita tahan banting, dilajari puasa, tahan melek, ya, supaya ketika kita dalam keadaan mampu, kemudian kita biasa makan sederhana, biasa melek segala macam, kemudian kita jatuh miskin, kita sudah terbiasa. Kenapa? Kita sudah terlatih dengan tirakatan-tirakatan tadi. Segenting apapun kehidupan, kita sudah terbiasa. Kenapa? Memang karena kita sudah dilatih hidup prihatin. Itu. Itu pentingnya. Kalau kita cuma beranggapan kaya itu, ya, hanya ada karena modal apa untuk menjadi kaya itu cuma modal finansial dan intelektual. Intelektual itu apa ya? Orang cerdas ya, orang cerdas lah ya. Ya bener, Kang Ari. Dia enggak? Bener nggak? Intelektual itu apa? Orang cerdas. Jadi saya rasa itu salah. Modal utama kesuksesan bukanlah harta, bukan finansial, bukan intelektual, tapi spiritual, supaya tidak salah kaprah. Banyak kiai mohon maaf, banyak penceramah mohon maaf, banyak yang hafal Al-Quran mohon maaf, jatuh pada zina. Hilang nggak ilmunya? Enggak. Walaupun dalam hafalan sedikit berkurang, walaupun dalam dia berceramah jadi dai, dia masih bisa, tapi dia nggak punya benteng spiritual, dia tidak punya kekuatan spiritual hingga terjerumus. Lah Mas Abi, dia bingung, kiai bukan apa bukan, dia mau cewek, bingung apa, wiritanku iso hilang, dia punya benteng tanpa sadar, takut. Ini pentingnya ini bukan kita berbicara dosa, ya, justru orang ada kiai, dia kan banyak kasus-kasus kiai menghamili santrinya, banyak kan kasus-kasus ini. Maka saya katakan ini kiai-kiai yang harus memiliki ilmu-ilmu si kebatinan, ilmu spiritual, supaya dia ketika ingin melakukan sesuatu dia takut ilmunya rontok, takut begini, ada benteng Mas, ada benteng. Tetapi karena kiai ini takut taunya begini-begini, para dia menghamili santri-santri. Maka saya katakan terutama anak-anak yang di pondok, ayo kuatin hikmahnya, ilmu hikmahnya kuat, ini benteng supaya kamu tidak terjerumus. Boro-boro mau zina, kamu dekat dengan cewek aja takut. Akhirnya apa? Cewek itu yang tergila-gila pada kita, anjay. Ada pertanyaan dulu ya, ada pertanyaan nggak? Saya mau ngidupin berapa? Mungkin ada pertanyaan dulu. Masih jauh. Nanti baru ke bahasan itu. Coba kalau mau tanya dulu saya. Aku tak mau berapa sih? Ya, silakan bila ada yang ingin bertanya. Tapi kalau mungkin kalau ingin bertanya, mungkin via chat aja dulu. Nanti akan saya bacakan. Karena saya khawatir kalau nanti ada yang saling Tanya. apa, saling timpa suaranya, Ipa. audionya. Oh iya, benar-benar. Mungkin bisa via chat aja. Nanti saya akan bacakan. Chatnya di Zoom ini ya, bukan di grup WA ya. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Monggo. Jadi, modal spiritual ya adalah sumber daya yang dapat memperkaya kehidupan. Nah, ketika dalam apa modal spiritual ini yang utama untuk memperkaya kehidupan, jangan salah tafsir. Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan ahli spiritual. Nih baru-baru ini aja ada kasus kalau tidak salah di Bekasi. Katanya padepokan itu suatu padepokan spiritual digerebek karena jual narkoba. Ini kalau tidak salah di Bekasi atau di Tangerang itu kan. Nah,
Ini sebenarnya adalah oknum-oknum yang yang belajar kebanyakan, mohon maaf, dari sosial media. Ya, saya tidak menyalahkan belajar dari sosial media. Kemudian dia mengenalkan begitu saja kepada orang tanpa dia mempunyai pengalaman. Banyak terjadi. Saya punya ilmu, misalnya. Saya mengijazakan kepada si Kang, ini ilmu diterakatin dulu 7 hari. Ini ilmu baru diijazakan tadi malam, itu besok pagi saya lihat di postingan EB-nya sudah ada. Aku nih bingung mau ke mana, ya kan? Ilmu yang saya ijazahkan tadi malam sama dia sudah diijazahkan besok pagi di Facebooknya. Padahal saya sudah jelas katakan, amalkan dulu 7 malam. 1 malam aja belum diamalkan, sudah dipost. Nah, kemudian, nah, ada pertanyaan dari siapa tadi tuh? Kang Nasir kayaknya. Belum ada. Belum ada, Oh, belum ada. perasaan saya. Belum Belum ada. ada, Kang. Nah, jadi, pentingnya belajar ilmu majas. Majas hanya sebuah nama. Yang penting bagaimana prakteknya, Mas. Ya kan? Saya praktek ini udah lama. Saya paling hobi dengan ilmu-ilmu, salah satu ilmu kerjaan. Saya paling hobi apapun. Saya modelnya tanpa seperti grup BG kemarin, bagaimana sensasinya, kata Kang Hendra, bagaimana ini, bagaimana itu kan. Nah, itu nggak jadi, saya tidak pernah memikirkan apa sensasinya. Yang saya pikirkan adalah yang penting praktek. Masalah hasil urusan nanti. Itu. Kita bikin mie untuk makan. Ya, kita apa pernah berpikir mie itu tumpah, mie itu keasinan, mie itu pedas? Enggak kan? Taunya kita bikin mie, beli mie, kita masak, mau makan. Apa pernah berpikir? Baru terjadi. Waduh Kang, asin. Waduh Kang, pedas. Tapi tetap dimakan. Begitu juga dalam kita mengamalkan ilmu. Amalin, amalin, amalin. Ada yang mengatakan, ah Kang, buat apa belajar ilmu banyak-banyak? Saya mau berhenti. Ketika Anda mengatakan, buat apa belajar ilmu banyak-banyak, kemudian berhenti. Disitulah letak kebodohan kita dimulai. Ya, letak kebodohan kita dimulai. Ada pertanyaan tuh kayaknya. Ya, ada, Kang. Ini dari Kang Nurholis. Oke, pertanyaannya, dalam mengamalkan majlis dan bantuan gaib dalam menyebutkan hajat, kadang saya ada cekcok sama batin sendiri. Jika menyebutkan ingin kaya atau menyebutkan nominal atau benda, jadi akhirnya saya cuma menyebutkan berikan kehidupan yang terbaik dan istimewa dalam hidup di dunia dan akhirat. Apakah boleh begitu? Jadi intinya, Kang Horis ini mungkin daripada menyebutkan sesuatu hal yang spesifik, dia mengambil gambaran umumnya saja, Kang. Yang penting apa namanya istilahnya, baik di dunia dan akhirat gitulah, Kang. Apakah boleh demikian? Kira-kira seperti itu, Kang. Hmm, Kalau ini mah sebenarnya mah tanpa saya jawab, sebenarnya tahu semua. Ya, tahu semua. Buktinya dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mau minta kaya, nggak jadi, akhirnya saya minta kebaikan dunia akhirat. Karena berawal dari cekcoknya hati, ya kan? Sebenarnya dia udah menjawab, tapi ditanyakan lagi. Tapi tidak jadi masalah, inilah kita. Itu udah jawab sendiri loh sebenarnya. Itu bagus. Banyak kan, ayolah. Saya sering mengatakan, saya paling cerewet terus terang masalah ekonomi. Jangan cuma jadi ingin dipekerjakan. Jiwa kita memang jangan jiwa yang dipekerjakan, tapi jadilah jiwa pekerja. Beda loh. Jiwa yang dipekerjakan itu berbeda dengan jiwa pekerja. Kalau jiwa dipekerjakan, iya cuma dikerjain orang terus. Dalam arti kita senang benar kerja sama orang. Nah, Mas Abi, Umar, mumpung kamu masih muda. Ini yang kerja-kerja yang mohon maaf dapat gajinya bulanan, ya. Nggak apa-apa. Tapi berpikirlah, mumpung masih jauh langkah, kamu mulai cari lagi pekerjaan lain tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini. Mungkin kamu masih pintar, masih muda, masih sehat, masih dipakai di perusahaan. Tapi kamu nggak bakal tahu namanya perusahaan, seperti apa kendalanya kan. Ada orang baru masuk, ada yang lebih smart, entah ada kendala dalam perusahaan, kamu bisa jadi berhentikan. Karena perusahaan bukan punya kamu. Mumpung kamu masih ada waktu, mulai kamu tambah
cari pekerjaan lain tanpa meninggalkan pekerjaan ini. Paham ya? Ini jangan menjadi jiwa yang diperkerjakan. Mentok, Mas. Mentok. Kalau kamu jiwa yang diperkerjakan, kamu mentok. Kamu nggak pingin kayak saya, kerjanya cuma jalan-jalan aja ngabis duit. Nggak pingin. Nah, seperti itu. Karena saya merubah. Saya tadinya kerja di perusahaan-perusahaan, tapi saya nggak mau dipekerjakan. Mau pulang, mau ngapain, susah dulu. Akhirnya saya angkat kaki, bagaimana memiliki jiwa pekerja. Mumpung masih muda, ini untuk yang kerja di perusahaan-perusahaan ya, yang gajinya bulanan, kecuali PNS, cari sambilan. Kalau bisa dikembangkan, kembangkan. Kalau bisa bagaimana caranya punya sendiri. Jangan gengsi, selama itu halal dan menghasilkan uang. Sering konsultasi kalau masalah pekerjaan. Saya senang dengan anak muda yang urusannya pekerjaan. Bener, senang. Dulu saya ngehayal, sebelum punya istri tuh punya rumah besar, punya kolam renang, jadi bulan madu di kolam renang. Alah, keburu kawin duluan, masih tinggal di kontrakan. Itu hayalan saya dulu pengen punya rumah. Ya, jadi mumpung masih muda, jangan memiliki jiwa yang dipekerjakan, tapi jadilah jiwa pekerja. Beda ya, dipekerjakan dan pekerja itu beda. Beda. Nah, itu salah satunya. Ketika kita minta sesuatu dengan nominal, ya Allah, saya minta nominal sekian. Sebenarnya Gusti Allah itu gampang. Gampang. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara Allah memberikan. Bisa mungkin dengan rezeki kita dilancarkan. Ya, tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai dengan Allah sempurnakan nikmat. Kan begitu tuh. Nah, makanya kalau minta sesuatu, Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Mintanya yang menghasilkan. Jangan asal-asalan, minta duit kong sekian. Ketika kita kan gini, kita ikut program Majas dengan pingin supaya bisa melunasin utang misalnya 100 juta. Ya, ya Allah minta uang cash 100 juta untuk bayar utang. Padahal Allah pinginnya lebih dari itu. Cuma kita nggak paham. Bisa jadi doanya sekarang terhalang, ternyata diberikan, doanya dikabulkan suatu saat ketika kita sudah lupa. Jadi jangan pernah mengatakan ilmunya kok begini, kok itu begitu, itu salah. Ketika kita sudah wirid ilmu majas, kita sudah praktek ilmu majas, kok nggak ada hasil ya Kang? Nah, kamu bukan menyalahkan tanpa sadar, kamu itu bukan menyalahkan ilmunya, tapi menyalahkan dirimu sendiri. Tanpa sadar. Kan kamu yang wirid, tidak ada salah dalam ilmu. Nah, itu begitu. Ada pertanyaan lagi tadi? Paham ya, Kang Nurholis? Itu luar biasa itu. Sebenarnya jawabannya sudah akan jawab sendiri gitu. Kang Nasir itu anak DGK ya? Sehat-sehat selalu ya, Dak ya. Bukan anak DGK, anaknya Kang Nasir sama istrinya itu. Ada pertanyaan lagi tadi kayaknya? Enggak, ini hanya respon dari Kang Nurholis tadi, Kang. Eh, Hmm. Oke, mungkin mungkin saya menambahkan sedikit Kang pertanyaannya. Tapi bila memang konteksnya dalam eh, katakanlah dalam keterpaksaan atau keterdesakan, Hmm. ya, keterdesakan yang memang mengharuskan seseorang harus menyebutkan nominal gitu karena kebutuhannya Ya, konteks terdesak. ya, Apakah itu masih bisa memungkinkan? Artinya ini kan terkait dengan doa ya, ataupun ya, yang kita sebutkan itu terkait dengan afirmasi, Kang. Apakah itu masih eh, boleh gitu? Kira-kira ya. seperti Jadi itu, Kang. afirmasi adalah bahasa yang bisa dikatakan untuk lebih modern aja sih sebenarnya kan ya. Sebenarnya intinya doa, intinya. Hal ini sudah saya praktekkan. Saksinya Umar di depan istri saya. Tadi, saya butuh duit 5 juta dari tadi pagi sebenarnya. Untuk suatu hal. Ada duit lain. Cuma kalau saya kotek bahasanya, strateginya. Waduh, kalau bisa cari uang lain nih. Tiba-tiba tadi saya lagi duduk. Sebelum jam saya bilang sama Umar, Mar, sekitar 40 menit lagi. Tapi otak saya dari pagi udah butuh duit 5 juta. Langsung minta. Padahal sempet catatan sama Mas Tri ini, cepet catatan saya tadi itu masalah ya.
ya, sepecatan sesuatu hal dengan beberapa orang. Saya diam, langsung dapat 5 juta. Umar saksinya. Cash. Cuma belum saya ambil uang. Bener nggak, Mar? Bohong dosa kamu, Mar. Saya doain kamu dapat cewek. Jelek kamu kalau bohong. Ini salah satu buktinya. Pusingnya dari pagi, ya. Pusingnya dari pagi nih. Itu. Tapi dikabulkannya pusingnya. Karena kita sudah pusing dulu. Udah segala doa, segala macam. Ketika saya cacat, ya kan? Ingat, duduk, diam, merokok sebatang, langsung dapat duit 5 juta. Dengan cara yang tidak terduga, nggak ada dalam pikiran saya. Itu depan istri saya dan depan Umar tadi. Itu salah satu adalah tidak masalah kita menyebutkan. Di dalam beberapa ulama kita, banyak ulama ya di kalangan ulama, mau minta uang 1 M segala macam, terserah. Boleh, sah. Gue mau minta sendal juga dari Gusti Allah, ya terserah. Cuma khawatir yang ngasih sendal bukan malaikat, bangsa jin dikaplok. Itu yang susah masalahnya ya kan. Pikir bangsa bangsa malaikat, gue ini jaluk jaluk sendal kalau Gusti Allah, ya kan? Emangnya di surga produk sendal. Nah, itu yang harus dipikirkan ya kan gitu. Dengan cara bukan kita mendapatkan minta uang, bukan kita mendapatkan uang 1 karung seperti hayalan kita, depan atau 1 koper. Tidak, tidak. Walaupun itu mudah bagi Gusti Allah dan paham semua, nggak ada yang nggak mudah bagi Gusti Allah kan, yang kita pahami. Cuma ada jalan dan cara sendiri, baik dari kawan, baik dari hubungan, baik dari keluarga, atau tiba-tiba, Kang, alhamdulillah, ini saya sudah laku. Nah, tolong diterima. Nah, sebelumnya ada tamu datang. Udah tamu datang, satu keluarga bawa mobil, nggak ada janji sama saya. Tiba-tiba datang, tumben. Ada apa kan saya kan? Tiba-tiba bawa anak, bawa istri. Alhamdulillah Kang, tanah saya laku. Kata dia kan, tanah saya laku. Padahal saya tirakat sudah lama. Cuma bantu doa, selesai. Udah nggak dipikirkan lagi. Tapi ternyata tanah itu laku. Dan laku, alhamdulillah, dapat duit. Siapa coba yang kita nggak paham, kita nggak tahu rezeki-rezeki seperti ini, ya kan? Tiba-tiba ujuk-ujuk datang kasih uang bukan 100 200 jutaan. Nah, inilah hal yang nggak jadi masalah. Kita mau minta apapun nggak jadi masalah. Tetapi jangan punya pikiran seperti kita memiliki jin Aladin. Saya dulu zaman bujang ngahayalnya begitu. Banyak jin kayak Aladin gosok-gosok keluar jin. Namanya kita di gunung, tinggal di hutan, sering kelaparan wajar. Hayalan itu cuma makan, nggak ngahayal duit. Yang dihayalin saya dulu di gunung cewek sama uh, makanan. Ya namanya di gunung tempat dingin kan, begitu mohon maaf. Nggak ada hayalan. Ternyata hayalan itu harus tidak apa, jangan menghayal yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Tapi kan saya kerjanya petani, serabutan lagi. Ya, bisa nggak sih saya minta uang 1 M sama Gusto? Bisa, bisa. Tol lemahmu, ya kira-kira pakai 1 M apa. Nah, ada cara tersendiri. Itu saya rasa tidak jadi masalah minta nominal karena itu memang kebutuhan biasanya kebutuhan terbesar. Kan begitu. Contoh kita membayar anak sekolah 750.000. Contoh misalnya. Pasti kita, ya Allah gimana sih ya Allah? Ya Allah pingin uang 750.000. Ya kan? Biasanya begitu. Karena butuhnya 750.000. Bahkan ada ibu-ibu butuh Al-Quran satu aja susah benar untuk anaknya. Padahal harga Al-Quran 50.000. Itu doanya 3 hari 3 malam. Saya pernah ngalamin itu seperti itu. Begitu saya kasih pembagian santunan dan saya kasih Al-Quran, itu nangis itu. Kenapa? 3 hari katanya doanya untuk dapat Al-Quran satu. Pingin beli Al-Quran. Kita nggak tahu kebutuhan. Nah, jadi jangan pernah takut doa kita tidak terkabul. Tapi bagaimana caranya supaya doa kita terkabul? Ada caranya. Ada caranya. Bukan hanya doanya tengah malam, bukan hanya dalam keadaan pada sholat, tidak, bukan hanya dalam keadaan wudhu. Tapi yang penting adalah sinkron. Ingat, sudah saya jelaskan di grup. Mas, Pak D, Kiai, Ustadz, jangan cuma mampu berbicara di bibir. Allah Maha Kaya.
tapi kamu takut miskin. Ingetin kata-kata saya. Bila perlu saya mati suatu saat mati, meninggal, ingetin omongan saya. Jangan pernah takut. Ketika Anda mengatakan, Tuhan itu maha kaya, nggak usah disebut, anak kecil juga tahu. Tetapi kamu bisa nggak buktikan kalau Allah maha kaya? Apa salah satu buktinya? Jangan pernah takut kemiskinan. Jangan pernah takut susah. Mau kamu ngejerit, mau kamu teriak, tetap miskin. Mau kamu kayak manapun, tetap susah. Tapi ayo jalan. Ikhtiar. Cari bagaimana menemukan solusi terbaik untuk lepas dari kesusahan. Di kesempatan ini saya jelasin, mumpung ingat, kita, mohon maaf ya, bukan meramal. Saya sudah lama ini sering jelasan, bahkan ketika kumpul di majelis, ketika di hujan, sampai banjir di mana-mana, peringatan buat kita. Airnya dihabiskan dulu bahasanya kan. Dikasih hujan puas-puas, kita akan terjadi kemarau panjang. Kalau sudah terjadi kemarau panjang, tentu akan banyak gagal panen. Benar nggak? Kalau sudah banyak gagal panen, terjadi kelaparan tidak? Kalau sudah terjadi kelaparan, terjadi kerusuhan tidak? Kalau sudah terjadi kerusuhan, tentu militer yang akan turun tangan. Itu dari Dan 2019, Kang. 2019 saya 2019 ingat tuh, saya 2019. dan ternyata pemerintah sudah membuat RUU tentang TNI saat ini. Kita nggak tahu. Kalau terjadi, kita sudah siap. Tidak terjadi, itu yang kita harapkan. Bukan meramal, wanti-wanti. Ibarat kita ingin lewat lampu merah, sudah ada lampu merah, kita berhenti. Jangan bablas, tabrak nanti kamu. Kalau tidak jatuh, tabrak, pasti atau menabrak. Berhenti dulu. Itulah rambu-rambu kehidupan. Bukan meramal. Kayaknya saya ini kalau sering di YouTube, masuk TV, kalau ini jadi paranormal terkenal kayak aku ya, kayak orang sakti ya kan. Jadi jangan jangan kita apa tolong. Makanya sekarang banyak kiai-kiai sepuh itu pada bikin lahan di daerah gunung-gunung. Benar. Bocoran sedikit, banyak kiai-kiai sepuh tanpa kita ketahui sudah banyak bikin tempat daerah-daerah di gunung. Termasuk saya bikin daerah di gunung, tempat-tempat khusus. Kenapa di gunung? Gunung itu masih sekemarau apapun, sepanas apapun, dia masih membawa embun. Jadi pagi itu masih basah. Jadi kalau jenis umbi-umbian, singkong segala macam, dia masih hidup. Nih, tolong yang punya anak-anak, dilajarin anaknya jangan makan nasi terus. Dilajarin makan singkong, jangan makan jagung. Ya, dilajarin makan umbi-umbian, apa tuh namanya, tiwul, oyek, dilajarin. Walaupun tidak tiap hari, tapi setidaknya seminggu sekali atau sebulan sekali. Setidaknya kita memperkenalkan rasa singkong ini kepada anak-anak. Kita latih. Besok kita nggak tahu keadaan. Mungkin ketika kita mampu sebagai orang tua, kita masih bisa memberikan makan. Ya kan? Begitu nanti kita suatu saat kita tidak ada, kita nggak tahu keadaan ekonomi anak. Kita tidak tahu keadaan zaman. Setidaknya kita ajarkan makanan-makanan seperti itu supaya dia tidak kaget, tidak ngeluh, tidak nangis ketika keadaan suatu saat terjadi seperti itu. Lebih baik menjaga, lebih baik sudah belajar prihatin daripada tidak. Timbulkan kesederhanaan kepada anak. Itu aja. Ya. Kemudian kita bahas lagi. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjut pada inti? Silakan Kang, dilanjut Kang. Belum ada pertanyaan lagi. Oke, saya tidak perlu membahas tentang ilmu majas itu ya. Dan intinya adalah mengacu pada konsep nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh kita. Baik melibatkan aspek-aspek keyakinan, etika, moralitas, dan kebermaknaan hidup. Jadi, kalau misalnya gini, kita memiliki ilmu majas dengan konsep pentingnya spiritual kapital di sini kan bahasanya. Spiritual kapital itu sangat bagus. Apa spiritual kapital? Supaya kita membangun ekonomi pribadi. Ini yang harus diterapkan. Jangan kita membangun ekonomi itu di luar pribadi saja. Contoh, yang tadinya kita bekerja dengan orang, ya itu kita membangun ekonomi untuk suatu golongan. Ntar ya, anak si
Asparel yang kita minum. Tapi membangun ekonomi kapital dari dari kekuatan spiritual, spiritual kita bangun ekonomi. Ya, kita bangun ekonomi. Banyak sebenarnya peluang-peluang usaha yang kita anggap sepele, tapi justru itu menghasilkan banyak uang. Udah, ya, udah. Menghasilkan banyak uang. Coba diperhatikan. Banyak hal di sekitar kita itu sepele, tapi justru itu adalah sumber keuangan. Kalau itu menjadi sumber keuangan hanya di tangan-tangan orang-orang kreatif, ya, itu jadi sumber keuangan tanpa kita meninggalkan pekerjaan. Saya kerja di 2 perusahaan. Saya punya perusahaan sendiri juga, punya PT. Saya banyak usaha. Gue pakai usaha hasilnya. Kayak pokoknya sampai gak jelas usaha saya. Itu adalah mengambil tindakan-tindakan atau mengambil langkah-langkah bagaimana caranya. Bukan hanya memiliki usaha, tapi menciptakan usaha. Kalau kita sudah menciptakan usaha, Mas, ini saya punya usaha di Jakarta. Saya punya usaha di Jakarta. Saya tidak kerja, tapi saya pemilik, saya penciptanya usaha itu. Dulu saya ciptakan, saya ingin buat di Lampung. Tidak mampu, SDM-nya nggak ada. Saya buat di Jakarta. Ya, kemudian saya buat di Jakarta tanpa melibatkan orang-orang Tumaritis. Nah, karena kalau bekerja jangan cari saudara sebenarnya. Kalau kita mau maju dalam suatu pekerjaan membangun sebuah usaha, jangan pernah ya mengajak saudara. Ini bukan masalah pilih kasih, tidak. Justru terkadang dalam suatu pekerjaan, saudara inilah menjadi batu sandungan dalam suatu usaha, kemajuan usaha. Tetapi kalau kita buat usahanya di suatu perusahaan, kita kerja sama orang. Misalnya Mas Abi kerja di perusahaan besar. Mas Abi supervisor. Mas Abi bagaimana caranya di pekerjaan itu, kalau dia punya kedudukan tinggi seperti supervisor, misalnya atau manajer, dia harus bisa buat dinasti. Di bawah dia ini bagaimana caranya orang-orang dia semua, saudara-saudara dia semua, ketika dia digoyah kedudukannya, maka akan goyah semua dan itu perusahaan akan takut. Inilah yang di salah satu digunakan oleh Bapak Jokowi. Kita tidak membahas masalah kepresidenan. Yang kita bahas adalah taktik politik. Saya belajar di salah satu ilmu dinasti ini, belajar langsung dengan mantan wali kota Bandar Lampung saat itu, almarhum Pak Nurdin Moyat. Saya dulu jadi penasihat spiritual dia itu 10 tahun. Dari zaman Soeharto, dari 98 terakhir itu. Salah satu orang Lampung yang punya surat sakti dari Soeharto adalah beliau, almarhum Pak Nurdin Moyat. Saya adalah penasihat spiritual, sehingga saya dikasih rumah, bukan dikasih rumah sih, dikasih tempat tinggal itu di daerah Mandala Raya, di daerah Tomang, di depan rumah notaris. Itu rumahnya 15, 15 depan notaris pas. Itu saya dulu tinggal di situ. Nah, ini membuktikan banyak hal-hal sepele yang ada peluang uangnya kita tidak kita lakukan. Ya, jadi kalau kita bangun usaha sekecil apapun, jangan ngajak saudara. Itu penghalang. Ini saya alami. Mending kita kerja sama nyuruh orang lain. Kalau kita nggak senang sama orang lain, kita berhentikan, kita pecah. Kan begitu tuh. Tapi kalau saudara sendiri, panjang urusan yang kamu dimarahin orang tua lah, pademu takolah, mbahmu alah. Itu yang saya alami. Kecuali kita di perusahaan orang lain membangun dinasti. Ya. Kemudian kalau kita menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, apapun sekecil apapun kita ciptakan biar orang lain yang bekerja. Nih, kayak yang saya katakan di Jakarta. Orang yang bekerja, saya terima hasil. Tapi saya pantau. Biarin orang di bawah kita, mau jadi direktur, mau jadi bapak direktur, bodo amat. Urusan. Kan kamu yang kerja. Yang penting saya punya hasil. Dan perusahaan ini punya saya. Selesai, gak usah ruwet. Bagaimana caranya punya usaha, modalnya kecil, untungnya gede. Tapi bisa menciptakan orang-orang yang bekerja sama kita. Ya itu yang dipikirkan. Dan ini sudah saya buktikan, saya bukan omong kosong.
Bisa saya buktikan. Saya juga punya pekerjaan di beberapa hal. Saya bekerja di dua perusahaan. Perusahaan besar, raksasa. Makanya anteng. Gajian terus, kerjaan enggak. Kerjanya apa Kang? Wirid. Biar perusahaannya anteng. Nah, saya dapat gaji terus. Anteng, makanya bisa jalan-jalan. Kalau namanya naik gunung, ke alam-alam, itu kehobian. Hobi saya memang begitu. Cari cewek-cewek di dalam gua, cari cewek-cewek di tengah gunung, gak dapet-dapet akhirnya. Lari ke kota juga gak dapet ceweknya. Ya, ini yang harus dipahami. Yuk ciptakan lapangan kerja sekecil apapun. Nah, Mas Tri punya modal, Mas Joko punya modal. Jangan dikekep, Mas. Kalau kamu nyeleng, Mas, uang kamu pegang, ya, kamu nggak bakal kaya. Orang yang punya celengan, kata guru saya, dan saya meyakini itu, nyimpen uang di bank akeh triliunan, bukan orang yang kaya, tapi orang yang takut miskin, kemaruk. Coba dengan uang segitu, kalau dikembangkan, buka usaha, dikembangkan untuk bantu, berapa banyak orang makmur. Benar nggak? Jangan, jangan nyimpen-nyimpen. Nah itulah sehingga orang-orang itu diberi penyakit berat. Uangnya buat berobat, rumah tangga kisru, anak-anak acak-acakan. Lihat di lapangan. Jangan, Mas Tri, jangan ica-ica terus nyerap energi memikirkan omongan saya. Jangan. Serius, saya bukan orang yang serius, tapi dalam bercanda saya ada keseriusan. Ada pertanyaan Mas Tri? Bang Akhi? Enggak, ini apa namanya? Pak Eko ini bilang nggak enak kalau nolak saudara itu satu. Yang Hmm. kedua, Kang Nurholis ini bilang bukan saudara tapi tetangga. Tetangga punya pengalaman nggak enak sama tetangga ini. Iya, benar Pak Eko. Ah, ini Pak Eko ini salah satu pejuang kemaslahatan juga ini. Luar biasa beliau ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, awet umur, diangkat segala penyakit dan segala rintangan. Amin. Amin. Jadi begini Pak Eko. Iya, saya ngalamin benar. Tidak enak kalau bukan saudara. Kalau kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan, kalau saya pribadi, dan saya menggambar dari beberapa orang bos-bos ya, dia tidak mau dulu dari saudara. Ini biasanya kalau jadi penghalang susah gitu loh. Karena berdebat dengan saudara sendiri, bermusuhan dengan saudara sendiri, itu lebih susah, panjang urusannya dibandingkan kita lebih baik kita berurusan dengan orang lain. Nah, itu kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan atau kita membuat suatu pekerjaan. Kalau kita misalnya di suatu perusahaan, perusahaan orang lain, ya. Kalau tadi kan kita buat suatu usaha, tapi jangan bawa saudara. Itu beda dengan kita kerja di ini perusahaan. Misalnya, ya, misalnya Kang Asep kerja di perusahaan A, seperti yang saya jelaskan tadi, dia punya kedudukan, entah manajer, entah supervisor atau sejenisnya. Dia bisa di bawah dia bagaimana caranya itu orang-orang dia, saudara-saudara dia. Dia buat dinasti, kuat akarnya. Sehingga suatu saat Kang Asep diberhentikan, digoyah sama orang lain, nggak kuat. Kenapa? Takut ambrul di bawahnya. Kalau Kang Asep turun, pasti yang berpikir kan semua di bawah Kang Asep, jajarannya keluar semua. Kalau keluar semua, banyak terjadi kekosongan. Untuk mencari orang yang lebih smart lagi, lebih pintar lagi, bukan berarti akan jalannya, akan mulusnya suatu perusahaan. Kenapa? Karena yang diharapkan orang itu kan pengalamannya, sudah pengalaman, gitu loh. Sudah pengalaman di perusahaan itu. Dimasukkan orang baru, belum tentu walaupun dia lebih pintar. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya. Kalau saya pribadi, namun prinsip orang kan berbeda-beda, gitu. Ya, saya rasa ada paham untuk masalah itu. Oke, kita lanjut untuk masalah alasan-alasan Muslim sudah kaya itu udah jelas, dan juga kita kenapa harus kuat finansial, ya kan? Bukan hanya kuat fisik semata, tetapi juga mukmin, Muslim, ya, memiliki kuat finansial itu lebih mempunyai kelebihan dalam beramal. Makanya kita punya program beramal dan berilmu, itu. Kemudian alasan untuk menjadi Muslim harus kaya itu udah jelas, supaya kita bisa zakat, bisa memberikan pendidikan kepada keluarga, kepada anak-anak yang jauh lebih baik, ya kan? Kemudian bisa memberikan nafkah yang cukup kepada istri, kepada keluarga, karena salah satu kisruhnya rumah tangga adalah kebanyakan dari ekonomi.
Kalau ekonomi sudah down, pasti rumah tangga akan goyah. Gitu. Nah, oke. Kemudian kita memahami tentang ilmu majas. Yes, saya buka modul. Penting ilmu majas. Misalnya untuk kesejahteraan pribadi, udah jelas. Membangkitkan, ya, motivasi. Bagaimana buat sejahtera. Kita tidak kaya, tapi bagaimana caranya kita harus kaya. Kemudian hubungan sosial. Kalau kita sudah mempraktikkan ilmu majas dan ilmu-ilmu lain, kemudian dipadu dengan hal-hal lain, ya, dalam hal dunia, tentu kita akan bisa untuk membangun atau menjalin hubungan sosial dengan sodako, dengan membantu orang lain dan lain sebagainya. Itu salah satu hubungan sosial. Kemudian dengan ilmu majas juga, kita ini mempunyai di sini adalah etika dan moralitas, ya, mempengaruhi perilaku dan moral. Ini yang disebutkan adalah orang beradab itu lebih tinggi daripada orang berilmu. Nah, itu harus penting. Kemudian adalah keyakinan dalam hidup majas. Dalam hidup majas yang memberikan ketahanan mental dan emosional. Kita tahan banting, tadi sudah dijelaskan. Kita tahan banting karena kita sudah dilatih kesabaran. Kita sudah melatih diri dengan tahan lapar, dengan kesusahan, itu salah satunya. Kemudian tujuan hidup udah jelas. So, siapa yang tujuan hidup? Bahkan kita nggak pernah berpikir kebanyakan tujuan hidup kita selamat dunia akhirat. Kebanyakan selamat dunia akhirat itu nanti terakhir. Kebanyakan pingin hidup enak, tapi tidak kerja, istri cantik, duit banyak, orang mikir awamu kapan meriangi, kapan nggak pernah mikir kita di situ. Baru ujung-ujungnya selamat dunia akhirat. Wah, kadang-kadang ayo baca selawat, main urepe ke rumah, ya kan? Mati nih main selamat dunia akhirat. Kadang-kadang ayo baca selawat sekian supaya hajat terkabul. Jangan buat selawat dengan untuk hanya untuk urusan sepele. Tingkatkan makom spiritual. Makom spiritual dalam selawat tingkatkan. Ya, makomnya itu tingkatkan. Jadi jangan buat sepele membaca selawat, jangan untuk halal sepele. Tapi tingkatkan makomnya adalah karena kecintaan. Kalau udah cinta dengan yang maha memberi cinta, wih lancar. Contoh, cewek, kita pacaran sama cewek, apa yang cewek nggak seneng, kasih, bro, orang tua minta, apa namanya, beras sekilo, kok mak wala panjang urusan, cewek jaluk duit, jaluk jajan, iPhone itu kok, karena sudah cinta, apalagi kita sudah dikasih cinta dengan yang maha memberi cinta, jadi naikkan makom spiritual dalam selawat kita naikkan ya. Pengaruh pada kesehatan tentu sudah jelas. Ya, tadi kan sudah kita bahas. Nah, kemudian pada intinya kunci ilmu majas. Ini harus bertanya, jangan sampai tidak bertanya. Di sini saya sudah tuliskan praktek majas itu sangat mudah, ya. Di mana hanya setiap pagi itu melakukan ritual khusus. Orang-orang Cina, coba sudah ada yang pernah belum masuk rumah sakit Kristen, ya, Immanuel, kemudian Advent, kita lihat. Saya kadang-kadang iri masuk rumah sakit Advent atau rumah sakit non muslim. Kalau pagi mereka itu di ruang khusus sesuai dengan areanya lah ya. Mereka berdoa dulu. Bener gak? Kenapa kita muslim tidak seperti itu loh? Orang non muslim ramah-ramah masuk rumah sakit. Kalau pagi saya perhatikan mereka itu ya, apa namanya, baca doa, di bagian obat baca doa sendiri, di bagian ini baca doa sendiri. Ini bukan masalah akidah ya, tapi saya hanya, kenapa kita muslim nggak bisa loh seperti itu, ya, pelayanannya juga bagus. Bahkan mohon maaf, kita rumah sakit Islam aja yang berbau Islam tidak seperti itu loh. Ini yang harus dicontoh dari kalangan. Jangan malu kita mencontoh dari orang non muslim, itu jangan malu. Ya, dulu ada orang non muslim rajin sedekah, udah tua rajin sedekah, saya sering membanggakannya, sampai dia ngomong, ngapain Kang bangga bagian orang non muslim, ya kan, bagi-bagi sedekah. Kita jangan picik dalam pemikiran, yang kita contoh aja lah orang non muslim,
mampu seperti itu, kenapa kita yang udah jelas di agama diperintahkan nggak mau, nggak mampu? Kalau nggak mampu udah diem, ya kan? Saya kan hanya memberikan contoh, nih orang non muslim bisa, kenapa kita tidak bisa? Ah, kemudian yang jadi apa namanya, kalau orang itu pagi-pagi itu sudah mereka sudah berdoa. Begitu juga dengan orang-orang Cina, Chinese. Mereka pagi itu ya sudah pegang dupa, ya sudah depan di dalam usahanya. Kenapa kita tidak? Ya tapi nggak gini-gini juga terus kita pakai kelincingan terus beda lagi, nanti pemburu vampir kita dianggapnya kan, itu dengan cara Islami itu, tanpa sadar kita makan aja bakbuk-bakbuk orang baca bismillah, oh lali katanya, udah lali nggak ngucapin bismillah lagi, langsung terabas-terabas aja, udah jelas ya kan, wajar kita banyak penyakit. Udah itu kita jalan, ya kan, pergi-pergi aja, nggak baca-baca doa, baca bismillahnya sambil jalan, apa mau berangkat kerja baca doa bismillahnya sambil jalan, coba kita nggak berhenti dulu, etika kita gimana? Bagaimana kita mau dikabulkan doanya ketika kita berdoa aja kita sudah menolak doa kita sendiri? Mas Abi, semangat dengerin. Salah satu kenapa kita berdoa tapi ditolak. Kita yang menolak loh Mas Abi, ya. Saya lihat nih Mas Abi udah root ini kan. Lihat tuh kamu obat ngoceh. Jadi Mas Abi, saya tanya, ketika kita berdoa sama Allah, tapi ketika kita berdoa, kita sendiri justru yang menolak doa itu. Coba, ketika kita berdoa, ya Allah, aku njaluk bojo sing ayu, sing soleha, sing sugi, sing mertuane kira-kira sebulan mati, kan? Tapi justru ketika kita berdoa itu, kita sedang menolak doa tersebut. Coba, saya mau lihat dulu siapa yang berani jawab. Kenapa? Dan itu mayoritas terjadi kepada kita. Baik ketika kita sendiri, baik ketika kita doa bersama. Karena saya orang paling kepo dimanapun, terutama di kalangan-kalangan Nahdliyin, Pak, NU, itu kalau sedang mau berdoa, saya perhatikan dulu. Saya perhatikan dulu bagaimana mereka berdoa. Ternyata mereka sendiri yang menolak doanya. Bahkan disayangkan orang-orang yang justru dianggap paham agama malah belum dapat praktek. Entah sadar atau tidak, yang jelas mereka sendiri menolak doanya. Coba, kenapa kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kitalah yang menolak doa itu saat kita berdoa. Eh, Jawab. Ya, Menang we. monggo, monggo, silakan dijawab. Tak buat kesurupan we, wo. eh Hmm. Mencoba menjawab ya, Guru. Mungkin ini dari utarakan pikiran kayak gini. Hmm. Setelah beberapa itu, dari pengalaman ataupun eh, pembelajaran, saat kita berdoa meminta itu ibaratnya kayak kita kekurangan gitu loh. Hmm. Nah, tapi kalau kita lebih eh, ibaratnya bersyukur ataupun apa, nggak minta ataupun apa, itu malah justru akan ditambah gitu loh. Kalau minta ini, minta ini kayak seperti kayak ini kekurangan nih, kekurangan nih, kekurangan gitu loh. Tapi kalau apa kita ubah, kita nggak usah minta, kita bersyukur aja, bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ini, alhamdulillah bisa ini, bisa ini. Ada Hmm. mungkin yang belum tercapai ataupun apa, eh ya nanti ya pada saat prosesnya ataupun udah waktunya ya mungkin insya Allah akan tercapai juga. Ya, jadi Mas Abi meyakini hal itu dengan Iya, cukup bersyukur. Nah, tolong dipraktekkan, ya. Salah satu. iya. Oke, terima kasih Mas Abi atas jawabannya. Nanti saya jawab lagi. Mungkin yang lain bisa jawab apa yang saya pertanyakan tadi selain Mas Abi menjawab.
Hah? Ada yang bisa jawab? Kang Asep? Ayo silakan yang lain berikan jawaban, ya sekedar jawaban Ada juga jawab? nggak apa-apa. Atau ini Mas Yai Coko menjawab? Ya ini enggak. Udah, kita kembalikan ke host. Coba hostnya jawab. Wah, jebakan Batman, jebakan Ayo, Batman. coba hostnya. Kenapa? Baik, ya ini sama ya. Kok jadi kenapa kita lebih ketika berdoa kita sendiri yang menolak doa itu. Tapi menolak itu bukan dalam artian ya Allah berikanlah hamba uang sekian misalnya, tapi kemudian nggak usah deh ya Allah nggak jadi, nggak bukan begitu. Tapi ya Allah berikanlah hamba uang, tapi dalam pikiran dan hati berkata lah apa yo, apa mungkin gitu, apa bisa secepat itu. Nah, ketika kita merasa ragu, sebenarnya kita bukan meragukan diri sendiri dan tapi tanpa sengaja kita meragukan Allah, kita meragukan Tuhan gitu loh. Ketika kita meragukan, maka itu sama dengan menolak doa kita sendiri. Lah itu yang saya pahami sejauh ini. Walaupun ya, saya harus akui, eh, dalam satu dua kasus saya bisa menerapkannya dengan baik. Tapi dalam beberapa kasus, khususnya kadang kalau dalam pikirannya mumet gitu ya, itu pasti terjadi. Maksudnya itu mau tidak mau secara alami itu pasti terjadi bahwa kita memang menolak doa kita sendiri. Itu yang saya alami gitu ya, saya alami dan ya memang itulah kenyataannya yang ada pada saya. Artinya eh, tapi ini saya tambah sedikit, mohon maaf. Eh Benar tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Abi gitu ya. Kita mulai dengan alhamdulillah misalnya. Nah, tapi terkadang mari kita jujur bersama-sama, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, benar tidak? Alhamdulillah itu membawa ketenangan. Benar, alhamdulillah itu bisa menarik energi, alhamdulillah itu luar biasa. Saya juga sudah mempraktekannya. Itu memang benar menarik. Tapi di saat hati dan pikiran kita sedang kacau, itu kadang nggak sinkron. Bukan begitu ya? Iya, ini cukup hati kita semua lah menjawabnya. Tapi sama ada apakah ini jawaban yang diinginkan oleh Kang Sarip atau tidak? Kita Oke. kembalikan kepada Kang Sarip. Silakan Kang. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Sebelum saya jelaskan. Ini Kang Asep dari tadi garu-garu kepala setelah Mas Abi ini. Ya. Baik, jawabannya simpel. Kenapa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi saat kita berdoa, kita tanpa sadar telah menolak doa tersebut. Adalah adabnya tidak ada dalam berdoa. Adabnya ketika kita berdoa tidak ada. Contoh berdoa tangan asal aja. Amin, amin. Itu nggak ada adab. Dan itu saya rubah, dan itu saya perhatikan. Udah saya katakan, saya orang paling kepo. Saya paling kepo. Saya itu orang adalah orang yang selalu mengambil hal-hal, mencari hal-hal sepele yang justru membawa perubahan. Dalam berdoa mayoritas orang, tapi dia menolak doanya. Kenapa tidak kita tegakkan punggung? Wajar, mayoritas kita kena penyakit sakit tulang di bagian belakang. Kenapa? Adab kamu nggak ada. Tegakin, lurus. Kalau udah lurus, oksigen bagus di dalam doa. Itu menghindari penyakit tulang. Maka kalau orang sakit tulang, doanya bagusin. Tegak, punggungnya, angkat tangannya. Juga nggak usah kayak gini-gini juga kalian. Minta petir kamu, bukan minta duit gitu. Tegak, lurusin, mantepin doanya. Rapatkan. Nggak usah asal. Banyak kan? Nih, mohon maaf nih. Banyak kadang-kadang orang berdoa begini. Tangan asal aja. Amin, amin. Kenapa kamu nggak mantepin mintanya? Kamu berdoa. Terus kalau orang yang nggak paham bacaan Arab, ya hijaiyah, jangan panjang-panjang doanya hijaiyahnya. Cukup syahadat, cukup selawat, doa biasa. Nanti nggak bisa meresapi. Ya kan? Contoh dalam doa menggunakan bahasa hijaiyah. Ya Allah, apa namanya, jauhkan dari bala. Tapi tangan begini aja. Di dalam keterangan ulama kan harus begini. Karena kita nggak paham,
menggunakan apa namanya bahasa hijaiyah. Jadi kita terima-terima aja. Jadi tolong supaya doa kita terkabul, kuncinya cuma satu. Adab berdoanya dibenerin. Adab. Ingat, adab sama Allah tuh harus punya adab. Jangan asal. Bila perlu wangi, mau sholat, ganteng, cukur bulu kelek, cukur kumis sudah cukur, jenggot cukur tipis-tipis saja ya. Nah, ibaratnya begitu. Kamu mau bertemu seseorang aja dengan seorang pejabat, bawa proposal. Gantengnya luar biasa. Bila perlu nyater atau ngerental mobil bagus. Kenapa kamu ngadepi Gusti Allah ngasal, Mas? Hah? Udu aja kamu asal. Kebanyakan saya paling cerewet di sini di majelis, di kalangan masyarakat. Yuk, jangan cuma sibuk memperbaiki sholat. Udunya dulu, udunya dulu. Kalau udunya udah bener, baru ke sholatnya. Jangan langsung wudhu apa sholatnya, adabnya sama doa. Ini di kalangan masyarakat banyak seperti itu. Bahkan yang sedih, saya makanya saya kalau Jumatan jauh. Terus terang, kadang-kadang Jumat di samping-samping aja. Karena tempat ramai. Saya cari agak sepi. Saya nggak bisa, mohon maaf, bukan sok-sok alim, sok enggak. Saya orang yang netral. Ketika sholat Jumat, kayak di kota-kota, masjid kota, ini orang sibuk main HP. Ya, sibuk main HP. Seharusnya nggak boleh. Ada orang sholat aja, kita ngaji, ya, dengan suara keras saja harus pelan. Ada. Apalagi main HP. Saya pernah di samping kanan kiri saya nih anak-anak mahasiswa. Itu sampai saya tegur setelah selesai di kampus Dharma Jaya. Ini malah main slot. Jadi di samping saya ini pada main slot. Coba untuk anak mahasiswa yang katanya punya intelektual. Ini pentingnya kita membangun kekuatan spiritual. Ada benteng, ada moral, ada etika. Kita ini sudah tergerus etika kita, moral kita, negara kita ya, Nusantara bahasanya. Walaupun banyak ditolak bahasa Nusantara dengan sekarang ini. Itu bodoh-bodoh amat, kita nggak bahas itu. Terkenal dengan keramat aman dan kegotong royongan. Udah nggak ada. Sekarang hanya di kampung-kampung pedalaman yang masih saya temui, terutama di daerah Lampung, itu daerah Lampung Timur. Mereka membangun rumah, itu gotong royong masyarakat. Di sekarang udah jarang seperti itu. Kita bisa bangun, nggak perlu kita menerapkan ke tetangga kalau nggak mampu. Nggak perlu ke masyarakat kalau kita memang nggak mampu. Yuk, bagaimana caranya kita menerapkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya besok suatu saat anak-anak ini bisa nerapin lagi, turun. Itu loh. Jadi adabnya harus ada dan adabnya diingat, adabnya diperbaiki ketika kita berdoa. Ya Allah, minta duit, tapi asal jangan selengean. Kamu ngadepin pejabat aja luar biasa. Maka saya paling pantang foto sama pejabat-pejabat. Tuh kadang-kadang ada pejabat datang ke foto. Ngapain gue foto pejabat-pejabat yang butuh gua? Bahasa kasarnya. Tapi kalau foto sama ulama, ayo malah barokah. Itu. Siapa yang gak bangga foto sama ulama? Itu kan. Kalau foto sama pejabat, saya bukan tipe orang yang foto sama pejabat. Pejabat yang butuh saya. Kalian aja gak paham. Saya sempat sampai ketemu Bapak Prabowo. Jangan gak percaya. Sempat saya ke Jakarta aja. Ke rumah, langsung ke kediamannya. Cuma saya nggak mau foto-foto. Kenapa? Nggak ada manfaat. Cuma nanti malah sibuk masyarakat, Kang, tolong Kang minta bantuan sama ini sama pejabat, malah pusing. Malah pusing. Yuk, mending kita deketin para ulama, ya kan? Tetapi harus tahu, sekarang ini kita banyak dibenturkan dengan para ulama. Dibenturkan, ikuti kata hati. Jangan terpancing dengan suatu golongan. Jangan terpancing dengan suatu kepentingan. Ya, kita harus tahu. Nah, siapa lagi, ya kan? Nah, itu ingat, adab ya, udah paham ya untuk adab ya? Paham? Kita lanjut ke inti. Ya, Ini ya, kali ya. sorry Kang. Berat. Waktunya juga nih. Nah, Ah, oke. Oke, Kita langsung kepada intinya aja ya. ya, Kepada intinya adalah tentang membahas kunci ya. Praktek ya, sudah paham ya secara tidak langsung prakteknya. Cukup tiap pagi ya, cukup tiap pagi di mana waktunya pada subuh.
waktu badai subuh ini setiap waktu saya kadang saya duduk aja diem, ya duduk diem. Saya orang kalau kalau itu saya selalu meditasi. Saya selalu meditasi. Kunci orang sehat kalau bagi saya salah satu supaya kita sehat, seger, kelopak mata ini tidak turun, tidak hitam, kan banyak tuh hitam tuh. Karena biasanya kalau hitam dia tidur, grup bangun asal itu pasti hitam. Diam dulu beberapa menit. Ya tadi kita berdoa dulu. Kita diam jadi supaya tenang. Otot-otot ini awet muda. Itu hal sepele tapi enak dilakukan. Jadi kalau bangun tidur pagi jangan langsung buk-buk, terutama sholat subuh. Ya, kadang kesiangan sholat subuh santai aja. Toh sudah siang juga. Yang penting kita waktu yang masih masuk kita sholat. Ya. Kemudian ketika kita setiap pagi itu maksimal jangan lewat dari jam 6. Itu udah beda rasa. Ya. Kecuali juga hari Jumat. Kalau hari Jumat tuh saya buat di mangkok, tidak di gelas. Kadang saya buat di piring. Piring putih begini. Itu setiap Jumat pagi. Nah, kadang saya tuh kalau Jumat pagi, saya tuh masak. Masak dari subuh itu sudah masak. Saya hobi masak soalnya. Itu nanti sebab pagi itu sebelum tetangga-tetangga pergi kerja, saya udah bagi makanan-makanan itu ke tetangga-tetangga. Ya, tiap Jumat itu beda-beda. Kadang bisa bikin bubur, kadang saya bikin nasi uduk, ya tergantung saya pinginnya buat apa. Itu saya buat seperti ini setiap Jumat. Sedikit. Hanya 1 sendok itu biasa saya kentelin, saya taruh aja. Nanti pagi, kadang siang udah habis, udah banyak semut. Jangan, biarin aja. Pentingnya orang adalah ketika kita sudah memahami spiritual dengan alam, kita begini, apakah yakin doa kita, minta uang, minta pekerjaan, langsung Allah yang beri? Benar, Allah yang beri. Tapi di situ ada hubungan dari alam, dari orang lain. Ya kan? Tetapi begitu dikabulkan, kita langsung dari Allah. Jangan munafik jadi manusia. Agama aja nggak sombong. Benar semua segala sesuatu dari Allah, tapi ingat ada perantara dari hubungan. Contoh saya dapat pekerjaan, misalnya kan dari Kang Tri. Kang, saya dikerja buat ini. Saya minta doa sama Allah. Ya kan ya Allah, kalau dikasih saya kerjaan. Mas Tri nawarin kerjaan Kang, buat rumah saya dong. Saya buat rumah. Sudah selesai. Mas Tri ngomong itu kalau nggak ada kerja, kalau nggak dikasih kerja nama saya, kata Kang Tri, Kang saya nggak bakal kerja. Saya langsung jawab, oh enggak, pekerjaan itu diberikan oleh Allah. Oh salah, jangan sombong. Ada hubungan. Begitu juga dengan alam, begitu juga dengan makhluk. Apa salahnya? Kita nggak tahu loh makhluk aja butuh gula, ya kan? Butuh makanan. Ya sesekali lah, cobalah rutin. Tapi kalau saya kadang memang terus terang, kadang di gunung, kadang di ini ya. Untuk tergantung cuaca. Kadang memang habis sholat subuh, kalau di tempat-tempat dingin itu ngerem bahasanya. Udah masuk tenda, masuk gua itu udah ngerem aja gitu kan. Itu kadang nggak saya lakukan untuk membacanya. Kadang kasihkan ngopi, tapi kalau gula, kayaknya sih insya Allah selalu saya lakukan. Selama hampir 20, kalau 20 tahun enggak sih, kalau 20 tahun. Kadang jelas saya sebagai manusia pun saya merasa pasti lupa. Selalu. Dari intinya dari saya belum punya anak, sampai sekarang anak 4 dari istri 2 selalu masih praktek. Ada pertanyaan? Apa kalau bahasa Inggrisnya? Any question? Apa any question? Saya bukan ahli bahasa Inggris sih saya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Inti sudah saya jelaskan? Mungkin memang kurang jelas sih. Eh, itu Kang ada pertanyaan Kang. Bila belum hafal, apakah boleh dibaca sambil baca di akhir ya Oke, itu ganteng. Siapa yang nanya ini? Kang Nurholis. Dia mah mengatakan bila belum hafal. Padahal menghafal juga enggak dari tadi, padahal jawabannya sudah dijawab. Jawabannya ini apa yang dipertanyakan oleh Kang Rolis itu sebenarnya sudah dijawab sama dia. Ya kan? Tidak jadi masalah. Apalagi nih orang-orang yang sudah tua-tua, saya masih muda, ya kan? Orang-orang yang sudah tua, boro-boro mau hafalan. Pikiran suka udah ekonomi, sudah ngajarin anak-anak, udah stres, ya kan? Yang begini, yang begitu. Nah, itu wajar. Jadi balasannya kita ini sudah lola dengan hafalan. Itu wajar. Tetapi tanpa sadar, mohon maaf, yang tadinya nggak pernah baca-baca ayat, nggak pernah menghafal ayat, mungkin karena bukan dari golongan pesantren,
mungkin pendidikan agamanya kurang. Dengan belajar ilmu hikmah, tanpa sadar jenengan sudah menghafal ayat-ayat. Walaupun hanya satu ayat. Ingat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Setidaknya kita berharap malaikat tuh mukulnya nggak kuat-kuat amat. Begitu memukul, ada ayat lewat. Kan itu bahasanya begitu. Ya kan? Tapi jangan disalah artikan ya kan. Begitu kita mau dipukul malaikat, ada ayat melewat. Walaupun cuma satu ayat. Akhirnya malaikat mukulnya pelan. Begitu pelan, bruk, hancur awakmu kabeh. Ingat. Nah itu begitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa Kang. Kang Ya, Nuralis nggak apa-apa. paling pertanyaan saya Kang yang Hmm. seperti tadi pagi yang ingin saya tanyakan Hmm. terkait masalah air gula ini Kang. Hmm. Nah, tadi memang udah Kang jelaskan tergantung lah kalau kasusnya Kang misalnya buatnya di piring gitu ya. Ya. Hmm. Eh, Berarti bisa juga wadah mengenai wadahnya tidak ada masalah gitu Kang. Iya. Cuma memang Iya. di modul Iya. diberikan panduan bahwa Saya menggunakan air gelas. setengah gelas gila ya, setengah gelas gitu ya. Nah, yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan hanya satu Kang. Apakah eh, boleh sorry, di gelas itu ya, tapi apakah Hmm. boleh misalnya kita siramkan saja gitu, misalnya kita tumpahkan begitu. Ya. Itu Almarhum. Ya. Ya. Udah. Saya udah paham ini begini. aha, Jadi begini. Almarhum guru saya, Abah Mimo Al-Musyawa. hmm, Ya. Beliau adalah yang mengajarkan ilmu ini. Sebenarnya saya minta karena dari setiap saya tempat beliau kalau Jumat pagi ya kan saya tuh orang yang nyenengin kiai ya kan nyenengin kiai sebenarnya mah nggak nyenengin kiai biar kiainya seneng aja gitu kan dulu masih zaman kayu bakar tuh saya manggilnya kan abah saya selalu cari kayu bakar buat abah itu mau ke rumah saya bawa kayu bakar saya ikat tuh panggul-panggul lu jalan kaki ya kan kalau murid-murid lain nggak ada kayak saya. Kemudian karena murid yang lain mampu, cuma saya nggak mampu. Kemudian saya sering nemuin abah, itu bukan hanya di hari Jumat. Itu kadang di hari-hari yang lain itu selalu dia pakai gelas dia, ya kan? Itu teh, dia nggak ngopi, teh. Dia ditaruh di luar. Itu di luar. Itu selalu begitu. Itu kan jadi pertanyaan kan? Dia masa ngeimangan jin kau yang ngono kan? Nah, akhirnya saya tanya apa bah? Dijelaskanlah. Inilah yang saya dapat akhirnya. Itu. Saya dapat akhirnya. Nah, jadi kenapa saya menggunakan piring? Saya melihat dari guru saya sendiri. Sebenarnya walaupun yang saya sebut, yang disebutkan saya gelas. Kadang kenapa saya tidak menyebutkan piring dalam modul? Karena nanti kalau piring orang banyak bertanya, Kang piringnya harus polos enggak? Kang piringnya besar atau kecil Kang? Ya kan? Benar enggak? Maka saya gunakan kata gelas cukup setengah gelas selesai. Tinggal berpikir, kenapa pakai piring? Biar mempermudah, terutama di kalangan semut minumnya. Jadi kalau dia pakai gelas takutnya tangga, pucuk. Nah, itu bingung nanti dia kan? Seperti itu. Nah, jadi paham Kang Haryanda? Nah, paham paham kan? jadi saya tegaskan lagi kebiasaan dari almarhum guru saya, Abah Mimo Al Musyawa, beliau ini saudaranya, saudara, tapi saya belum paham saudara dari mana karena mohon maaf kita tidak menyinggung masalah habaib ya kan dan saya bukan kita tidak bahas ke sana walaupun banyak beberapa orang-orang menolak para habaib kita tidak bahas sana yang jelas beliau adalah saudara juga dari almarhum guru saya yaitu Habib Yahya Assegaf karena dulu saya pernah mondok di pondok pesantren Sunan Jati Agung ya Sunan Jati Agung itu pimpinan atau pendiri yang mendiri dulu almarhum guru saya itu Habib Yahya Habib Yahya Assegaf. Habib Yahya Assegaf punya Ayu, punya Saripah ya, punya Ayu cuma nikah Masya Allah sama orang Jawa, punya anak. Nah, namanya Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini jadab benar, bukan jadap-jadapan, apalagi menggunakan Samsudin Jadab. Beliaulah guru hikmah saya dari tahun 99 sampai sekarang. Gitu. Nah, ini jadi kita punya ada keterkaitan. Jadi sanatnya saya punya guru namanya Hasbullah, Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini punya paman Habib Yahya Assegaf. Beliau akhirnya jadi murid saya karena sudah mondok. Punya lagi guru, punya lagi saudaranya, pamannya juga, gurunya lah. Jadi saya berguru lagi kepada guru-gurunya guru saya, namanya Abah Mimo Al Musyawa. Abah Mimo Al Musyawa memang sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal. Dan dari keterbiasaan inilah saya juga mengatakan bah kepada Abah Mimo Al Musyawa, kenapa tidak bikin pondok pesantren seperti Habib Yahya?
Abah Mimo Al-Musawa bilang begini, kalau semua para kiai membuat pondok pesantren, lalu siapa yang akan mengajarkan ilmu hikmah dan spiritual? Kalau para kiai semua ada di atas panggung, siapa yang akan ada di lapangan? Ya kan? Kalau semua kiai gaya alim, siapa yang mau jadi urakan? Semua ada faknya dan semua ada tujuan baiknya. Ingat, dakwah siar bukan untuk orang yang hanya ahli agama, bukan hanya untuk kalangan-kalangan kiai seperti Mas Joko, Kiai Arsyad Widodo, beda sama kita nih orang-orang lapangan ya. Tetapi siar dan apa namanya dakwah itu untuk semua. Selama kita bisa membawa, mengajak, memberikan kebaikan dalam segala jenis selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iya, Kang. Paham? Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kang Ari Hmm. Mawon ini ya. Jika kondisi emergensi yang ditarget oleh suatu keadaan, apakah ada cara khusus semisal kasih air gula setiap hari atau Ini tahu bagaimana atau ada cara lain begitu misalnya. Silakan Kang. enggak, ini Mas Ari ini sebenarnya jam segini udah tidur dia. Mas Ari Mawon ini. Saya sudah jelaskan tadi, ya kan? Guru saya sering kali menuangkan air teh, ya kan? Kenapa air teh nggak bikin air gula? Memang salah satu guru saya memang orang ngeteh, tidak ngopi, dia ngeteh dengan rokok. Nah, teh ini dia ini bahasanya berbagi gitu loh. Apa yang dia makan dimakan makhluk lain. Beda kelas dengan kita. Kalau beliau terkebiasaan, memang udah makomnya beda. Lah kita kan ada maunya ngasih. Kata semut dia paling bilang gini, alah lo Ri, tumen-tumen lu ngasih air gula sama gua, biasa jadi semprot baygon. Kan begitu tuh, ya kan? Aslinya ngece. Loh semut kan bisa berbicara. Makanya apa Mama Gupron mengatakan saya bisa berbicara dengan semut, saya bisa berbicara begini. Benar. Hanya orang yang menentang Mama Gupron lah yang EQ-nya tidak berjalan. Kalau saya benar, Mama Gupron bisa bilang begini, bisa begini. Loh kita bicara sama Tuhan kok. Jenengan pernah bicara nggak sama Tuhan? Sama Gusti Allah? Pernah kan? Saya bisa bicara sama tembok, sama kambing saya bisa. Cuma permasalahannya kambing dan tembok ngerti nggak ya apa yang saya ucapin? Begitu aja selesai. Tidak jadi masalah, Mas Ari. Mau tiap hari, mau apa, nanti kebiasaan. Kalau bisa ajarkan kepada anak-anak, gitu kan. Nggak apa-apa ajarin anak-anak, walaupun cuma ngasih air gula. Mereka kalau ada roti-roti, kita remeh. Jangan buang di kotak sampah. Ini saya paling marah sama anak-anak. Kalau bekas-bekas makan, jangan. Saya ada kali bekas nasi, buang ke kali. Biar dimakan-makan ikan. Seenggaknya daripada kotak sampah, apa yang dimakan? Kecoa juga males-males amat makan. Buang aja bekas-bekas roti pinggiran. Nggak apa-apa, ada semut jangan langsung sapu selama tidak mengganggu. Semut itu tidak akan mengganggu selama tidak diganggu. Semut tidak akan menggigit kecuali kamu injak. Kalau kita injak, semut gigit. Kalau semut nggak diinjak, kita nggak bakal digigit. Ada paham, Mas Ari, Mawon? Apa mau lanjut yang tadi saya japri? Jangan, jangan, berbahaya. Ada pertanyaan lagi? Apa udah jelas? Ya, sejauh Yang ini Nyai, kosong. kayaknya, Kiai Muhammad Arsyad ini luar biasa beliau nih. Wajah-wajah keteduhannya orang-orang soleh itu, Mas Joko, Kang Aris ini selalu ingin ketemu eh, Kiai Haji Muhammad Arsyad ini. Kalau Mas Joko alhamdulillah ini sudah dipertemukan. Ya mudah-mudahan yang lain juga bisa ketemu. Terutama Mas Abi nih. Makanya bingung nih orang pejuang kemaslahatan baru ini saya melihatnya nih. Tapi masih ganteng saya sih. Kapan-kapan boleh cek bareng ya. Waduh ini nanti diupload. Oh kita ngomong-ngomong cewek lagi istri saya ngeliat. Waduh apa nah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa udah paham? Bang Arianda, bagaimana? Ya, nggak ada lagi Kang, sepertinya Kang. Hmm, Sudah paham? Jadi semua total orang berapa ini kita? Yang hadir ini 17 sama kita berarti 15. 15. Cukup orang yang kenang-kenanganku ya. 15 ini
Dipoto dulu Kang, dipoto dulu saya Siap. biar tahu Oke. wajah-wajahnya. Saya foto sekarang. Ya, siap-siap ya. Saya- Oh, yang ini yang nggak ngidupin kamera nih, kasihan ini. Yuk, ngidupin kamera, yuk, yuk, hidupin Bos, kamera. Yuk. aku tak maca kiai yo. Ya, ada. Yuk, silakan. Saya masih tunggu untuk ngidupin kamera, silakan. Siapa yang belum ngidupin kamera, silakan aktifkan kameranya. Saya hitung sampai 5. 1, 2. Wow, ganti background. Sampai ganti background, Re. Awas salah. Aduh. Ayo, potah sampai ganti background gitu. Yang backgroundnya merah. Kirain kali mau pinjaman online kali biar enak ya, udah nggak foto lagi. Iya, yang penting backgroundnya jangan ini ya. Jangan 51 ya. Masalah. 51. Aduh ya Allah, Nah, astagfirullahaladzim. Oke, siap ya semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya upload di grup. ya. Nanti saya jawabin untuk orangnya satu-satu. Tapi saya hitung dulu ya. Udah ya, saya rasa paham semua kan? Oke, Kita pertahankan dulu mungkin sampai habis lebaran aja kali grup ya, Majes ya, untuk mungkin tanya-tanya. Jadi mohon maaf kalau selama ini banyak pertanyaan-pertanyaan lewat WA, mungkin telepon-telepon, lama balasnya, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itulah saya sebenarnya. Mohon maaf. oke. Karena saya tuh biasanya kalau buka HP itu fokus grup dulu. Grup selesai balas-balas langsung hapus, selesai balas-balas langsung hapus. Jadi wajar ketimpa-timpa. Ibu saja marah-marah, minta jemput aja sampai 3 hari baru dibaca WA-nya, ya kan? Nah, jadi mohon maaf gitu. Nah, ada ya nanti bisa untuk selanjutnya bisa ditanya di grup ya. Baik, ini kalau Nah, gitu saya rekamannya saya selesaikan dulu, saya tutup dulu. Nanti ya. saya upload, insya Allah sorry, saya proses dulu, insya Allah besok saya upload dan saya share linknya biar bisa diakses.